Halo teman-teman. Nah kali ini saya ingin membagi sedikit tips and tricks di mana ini berhubungan dengan data recovery ya. Saya contohin begini nih. Pada suatu kondisi tertentu Anda melakukan riset dan kemudian Anda mendapatkan hal seperti ini ya. Ya boot tapi bootnya muter-muter. Oke. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Nah, pada kondisi tadi, Anda pasti kebingungan tuh. Bagaimana kalau seandainya uh, laptop atau komputer tidak bisa digunakan karena nggak bisa boot dengan baik, looping terus ya. Nah, terus ada data yang perlu diselamatkan. Nah, paling gampang, ini sedikit tips and tricks ya, itu Anda siapkan uh, satu flash disk seperti ini ya. Ini flash disknya nggak besar ya, 32 GB bisa, 8 GB bisa, minimal 4 GB lah. Oke. Nah, kemudian Anda masuk ke satu website namanya Hirensboot CD ya. Kemudian karena di sini Hirensboot CD ini memang terkenal untuk melakukan atau digunakan untuk melakukan recovery terhadap kondisi-kondisi tertentu ya. Perhatikan di sini kebutuhannya adalah minimal 2 GB memori ya. Jadi komputer lama pun masih bisa menggunakan ini ya. Kemudian dari Hirensboot CD Anda masuk ke bagian ini download. Ya, di sini ternyata Hirensboot CD ini udah Windows 10 ya. Windows 10 PE atau Pre-installed Installation Environment ya. Kemudian kalau kita download, kita lihat ada tambahan informasi mengenai tool-tool yang ada di dalam Hirens, ya, mulai dari BCD, MBR, hard disk tool, data recovery, ya, hard disk tool, diagnostic, defragmentation, disk explorer, imaging, partition table, partition tool, security, ya, dan beberapa yang lain. Termasuk juga other tools, ada removable drive tool, security, antivirus, key finder, password, ya, system tool, dan beberapa yang lain. Ya, network juga ada. Nah, kita tinggal pilih bagian file name, kita download, ya, perlu sekitar ya 10-20 menit lah untuk download, ya, tergantung kecepatan internet Anda. Nah, kemudian selain tool Hirens ini, Anda butuh yang namanya satu tool lagi namanya Rufus. Di mana Rufus ini terkenal untuk bisa membantu kita membuat bootable USB drive ya dengan cara sangat mudah. Oke. Nah, kita lihat bagaimana cara melakukan proses memindahkan ISO file tadi ke dalam flash disk dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan Rufus. Oke. Oke, kita lihat step by step-nya. Pertama adalah kita siapkan flash disk atau USB flash disk kita. Kita masukkan ke dalam USB slotnya. Ini karena saya ada menggunakan VMware, dia akan minta opsi apakah pilih ke host atau virtual machine. Kita tinggal pilih aja host supaya dia bisa terdeteksi. Nah, by default dia akan terdeteksi sebagai device dengan ukuran 32 GB. Nah, kebetulan namanya ini disknya udah pernah saya gunakan. Nah, kemudian setelah device-nya terdeteksi, kedua adalah kita akan memilih file yang kita masukkan, yaitu di sini hbcd _pe _x64. Ini adalah disk image yang dari Hirens ya. Nah, setelah kita pilih, nah kemudian di bagian ini perhatikan bagian ini nih, partition scheme. Nah, kalau bisa jangan menggunakan GPT karena dalam dari hasil tes saya sering kita pilih GPT ini kalau kita boot suka bermasalah di beberapa laptop atau di beberapa komputer. Nah, saran saya adalah pilih MBR ya, karena kalau GPT dia otomatis dia pilihnya yang UEFI ya. Ini untuk BIOS yang versi baru. Kalau kita masih menggunakan untuk melakukan recovery terhadap komputer yang versi lama, BIOS-nya versi lama, kita disarankan menggunakan MBR ya. Jadi otomatis dia pilihnya BIOS. Nah, kemudian tinggal klik start aja ya. Perhatikan bahwa ini proses akan memakan waktu sekitar 10-20 menit dan akan menghapus data.
dia akan menghapus data, membuat disk kita, flash disk kita menjadi bootable, kemudian dia akan mengcopy file-file yang dibutuhkan. Oke. Ya, saya jalankan dulu ya. Proses kita jalankan dulu ya. Nah, dia akan melakukan penghapusan partisi ya. Tergantung ini performance dari komputer kita. Kalau speednya tinggi, ini bisa selesai di bawah 10 menit. Oke. Nah, kemudian saya akan sedikit demokan nanti. Ini dia prosesnya ya, lumayan lama. Saya tinggalkan dulu sementara, nanti saya akan sambung dengan proses bagaimana kita mencoba. Wah, ini cepat nih. Mungkin nggak sampai 10 menit selesai nih. Oke. Nah, yang copy karena kebetulan sebenarnya ukurannya sih nggak terlalu besar ya, sekitar 2 GB ya. Oke, sambil menunggu ini selesai ya, nggak lama lagi sih sebenarnya, mungkin saya tinggalkan aja dulu ya. Oke, biarkan dulu ya. Kalau untuk proses recovery nanti saya akan jelaskan di step berikutnya ya. Oke, sudah 99%. Nah, nanti tinggal kalau udah 100%, kita nanti tinggal pilih opsi berikutnya ya. Jadi ini bootable ya. Jadi hasil akhirnya adalah satu flash disk yang sudah bootable dengan sistem operasi Windows 10 PE atau pre-installation environment ya. Jadi memang udah terinstalasi dengan baik ya. Nah, pada umumnya sih dia kompatibel ya dengan berbagai PC atau mesin ya, karena selama ini saya pilih juga nggak pernah ada masalah. Oke. Ya, masih proses, saya mungkin minimize dulu ya. Oke. Kita akan lanjut di next stepnya. Oke. Oke, nextnya adalah kita akan masuk ke Windows 10. Ini kebetulan saya menggunakan VMware. Yang kita lakukan adalah kita pergi ke settings ya. Di bagian sini pastikan bahwa memorinya minimal 2 GB, kalau nggak ada masalah ya. Kemudian pastikan untuk CD-nya kita akan boot dengan menggunakan Hiren's Boot CD ya. Ini. Oke. Nah, kemudian pastikan device statusnya adalah connected, kemudian kita akan coba boot. Nah, pada saat boot, yang ini karena by default dia akan boot dari hard disk. Jadi kalau bisa diusahakan pada saat reset ini tekan escape sekali supaya dia bisa boot, bisa kita pilih bootnya dari mana. Oke, kita jalankan ya. Oke, kita tekan escape sekali, dia ada pilihan boot dari movable, hard drive atau CD-ROM. Kita pilih ini. Lalu kemudian press enter. Kalau memorinya cukup, dia akan start dengan baik. Nah, prosesnya ya beberapa detik lah. Oke, kita tinggal klik OK. Alright, nah ini adalah Hiren's interface dari Hiren's Boot CD. Oke. Ya, kita akan lanjutkan. Oke, nah setelah kita sukses masuk ke dalam Hiren's Boot CD, by default nggak ada username sama password ya, langsung masuk aja. Yang perlu kita selidiki adalah di sini sebenarnya ada banyak utilities. Kita bisa lihat ada folder utilities ya, dimana kita bisa lihat di sini ada beberapa opsi, ada aksesoris, ada BCD MBR. Ini berhubungan dengan kalau ada masalah sama boot sektor kita ya, atau kita mau mengganti misalnya urutan dari kalau misalnya kita ada beberapa sistem operasi di sini dan kita ingin melakukan booting dengan memilih
yang mana yang duluan ya. Oke, saya tidak terlalu membahas ini. Ya, yang paling penting di sini nih bagian karena kita ada masalah pada saat boot, kita bisa masuk ke Windows Recovery ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke Windows Recovery kita ingin melakukan checking terhadap hard disk. Kita bisa masuk ke hard disk tool, kemudian kita lakukan pemilihan misalnya partition dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga bisa masuk ke bagian data recovery, misalnya menggunakan runtime get data back for NTFS, atau menggunakan Recuva misalnya, ya, misalnya seperti ini. Kita tinggal pilih drive-nya, ya. Nah, kemudian kita next aja, oke. Nah, perhatikan bahwa ini untuk demonstrasi aja ya. Nanti kalau untuk aslinya ya hati-hati memilihnya. Ini ada juga ada Lace Soft Data Recovery yang bisa melakukan scanning, ya, bahkan undelete misalnya, ya. Kemudian ini kebetulan saya pilihnya fast scan, ya, kita pilih search saja. Atau misalnya start recovery ya, bisa kita recover di sini. Nah, kita bisa pilih undelete, unformat atau deep scan, oke. Nah, kemudian ada juga Recuva ya, bisa digunakan untuk melakukan undelete terhadap file-file yang mungkin kita nggak sengaja hapus ya. Nah, setelah kita melakukan perbaikan pada disk kita, bahkan perlu mungkin dilakukan diagnostik ya, misalnya mau cek lagi data ini ya, kita scan ulang atau apa ya, terserah ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan diagnostik atau bahkan defragmentation ya, ini ada defragmentation-nya ya, kita bisa scan seperti ini, analyze ya. Kita bisa defrag juga ya. Nah, ini selesai, baru kita masuk ke bagian Windows Recovery. Nah, di sini ada satu tool namanya List of Windows Recovery yang kalau Anda lihat ini bisa melakukan recovery dengan ada pilihan one click fix, atau karena kita nggak tahu apakah dia boot crash, kadang-kadang kan bingung ya, apa itu boot crash, loading crash, random crash, restore, ini tiga ini ya. Boot crash, loading crash, random crash ya, kita tinggal pilih aja nih one click fix, lebih gampang ya, tinggal pilih, kemudian dia akan melakukan pemilihan secara otomatis dan kita tinggal klik finish saja ya. Nah, kalau kita mau restore juga bisa lihat dari sini ya, kemudian kita mau repair juga bisa, apakah repair lost partition, boot sector dan seterusnya ya. Nah, kemudian juga kalau ingin install ulang terhadap Windows kita dan lupa serial number-nya, nggak kecatat misalnya, kita bisa masuk ke bagian security. Nah, kalau lupa password juga bisa masuk ke sini, list of password recovery, bisa anti password edit ya. Misalnya di sini kita tinggal pilih aja reset Windows password. Ya, kita klik next saja, yes. Ya, kemudian kita klik next. Nah, tinggal kita pilih aja, oh saya mau reset yang administrator, ya udah klik next saja. Kita tinggal isi aja full name-nya ya. Kemudian kita bisa reset ya. Atau kita bisa menggunakan anti password anti password edit ya, di mana kita bisa pilih, kita open aja, kita tinggal pilih administrator, kemudian kita change passwordnya. Simple sekali ya. Oke. Nah, kemudian untuk tadi kalau kelupaan serial number, kita bisa pilih key finders ya. Saya sangat sarankan pilih Show Key Plus ya, karena Show Key Plus ini akan menampilkan serial number dari Windows kita. Oke. Ya, sementara itu dulu ya. Dan kalau mau copy biasa ya tinggal Anda masuk ke dalam disk PC ya, karena untuk HBCD sendiri kalau kita punya space yang besar ini kita bisa buka, kita bisa bikin folder tertentu ya. Kemudian kita tinggal copy file-file yang kita inginkan ya, misalnya kita copy dari C sini ke yang sini ya, karena size-nya kan masih ada gede ini, masih ada sisa ya. Oke, itu ya. Kemudian kayak tadi kita udah fix, kita bisa kemudian coba kita pilih di sini, kemudian pilih kalau udah selesai ya, kita tinggal pilih restart ya. Nggak perlu tekan escape, dia akan otomatis boot kembali dari hard disk.
ya dia akan boot dari hard disk dan kita bisa masuk. Harusnya sih ya, kalau nggak ada kendala, harusnya kita dengan asumsi bahwa udah udah diperbaiki oleh si tool-tool tadi, kita akan harusnya bisa login dengan baik ya. Oke. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Ini kebetulan saya sudah selesai, tinggal kita close ya. Dan hasilnya adalah semuanya ada dalam flash disk saya ya. Saya cuma tinggal bawa ini untuk ya kalau ada perbaikan yang jaga-jaga. Oke. Sampai ketemu, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye.